Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Indasaria Rahab, NPM 2083300058. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul Pengaruh Laba dan Arus Kas terhadap Kondisi Finansial Distress pada PT Perkebunan Nusantara 3 Persero. Latar belakang penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT PN 3 karena laba yang dihasilkan cenderung mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir, sehingga ada indikasi bahwa perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan. Laba yang diperoleh PT PN 3 cenderung mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami kerugian. Arus kas pada PT Perkebunan Nusantara 3 juga mengalami penurunan. Pada tahun 2015, PT PN 3 mengalami kerugian, dan pada tahun berikutnya, perusahaan mengalami kerugian yang semakin besar. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Laba dan Arus Kas terhadap Kondisi Finansial Distress pada PT Perkebunan Nusantara 3. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah laba berpengaruh terhadap financial distress pada PT Perkebunan Nusantara 3. Yang kedua, apakah arus kas berpengaruh terhadap financial distress pada PT Perkebunan Nusantara 3. Tujuan dilakukannya penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh laba terhadap kondisi finansial distress pada PT Perkebunan Nusantara 3. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh arus kas terhadap kondisi finansial distress pada PT Perkebunan Nusantara 3. Manfaat penelitian. Bagi perusahaan, dapat digunakan sebagai masukan ataupun saran dalam manajemen pengelolaan keuangan dengan lebih baik serta membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Bagi akademisi, diharapkan sebagai bahan masukan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai financial distress suatu perusahaan serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka peneliti membatasi agar pembahasannya lebih fokus dan terarah, serta tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, penulis membatasi masalah hanya pada laba dan arus kas yang mungkin berpengaruh pada kondisi finansial distress. Landasan teori. Financial distress menurut Dermawan Sajrial yaitu kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan terancam bangkrut. Ancaman akan terjadinya financial distress juga merupakan biaya karena manajemen cenderung menghabiskan waktu untuk menghindari kebangkrutan daripada membuat keputusan perusahaan yang baik. Laba menurut Subrayaman dan Wild. Laba yaitu merupakan salah satu pengukur aktivitas operasi dan dihitung berdasarkan atas dasar akuntansi akrual dan merupakan ringkasan hasil aktivitas operasi perusahaan yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Menurut Hafsa dan kawan-kawan, laporan arus kas adalah suatu laporan tentang aktivitas yang menyediakan informasi mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas oleh suatu entitas selama periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Penelitian terdahulu. Pada tahap tinjauan pustaka, saya melakukan studi literatur dengan meneliti 3 jurnal terdahulu, di mana dari ketiga jurnal tersebut seperti pada PPT yang saya tampilkan ini. Secara garis besar, ketiga jurnal tersebut memiliki kesamaan fenomena yang diangkat, seperti penggunaan laba dan arus kas untuk memprediksi kondisi finansial distress, sehingga jurnal-jurnal ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk data sekunder dalam penelitian ini. Kerangka berpikir. Laba merupakan X1 yaitu sebagai variabel bebas dan arus kas merupakan X2 yaitu sebagai variabel bebas. Sedangkan variabel terikatnya adalah Y, yaitu financial distress. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif di mana dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh laba dan arus kas dalam memprediksi financial distress. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Perkebunan Nusantara 3 Persero yang beralamat di Jalan C Batanghari nomor 2 Medan. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data yang bersifat kuantitatif. Data yang digunakan yaitu laporan keuangan.
dengan cara mempelajari, mengamati, dan menganalisa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data, yaitu dengan mempelajari dokumen yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mendokumentasikan dari laporan keuangan pada PT Perkebunan Nusantara 3. Teknik analisis. Yang pertama, regresi linear berganda. Yang kedua, uji asumsi klasik regresi berganda. Yang ketiga, pengujian hipotesis. Dan yang keempat, koefisien determinasi. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.